Bang Dimas jualan bakso, Mang Oleh jualan odading. Woi bro, buat apa sepak bola di branding? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel YouTube JJFC TV dan selamat datang kembali di konten #Football Talk, di mana gua akan selalu berusaha untuk mengundang atau mungkin mendatangi narasumber yang kompeten pastinya. Nanti kita berbicara tentang sepak bola, utama industri. Karena jujur di channel ini gua sangat concern dengan industri sepak bola di Asia Tenggara yang kemungkinan besar bakal booming beberapa tahun ke depan. Jadi kalau di konten Football Talk edisi pertama gue udah ngomong masalah Kamboja sebagai mungkin akan menjadi kekuatan sepak bola baru di Asia Tenggara. Kedua gue udah ngomongin sports management, dan yang sekarang kita bakal masuk lebih dalam lagi ke sports management, khususnya ke branding. Nah kebetulan sudah hadir di sebelah gue, ini adalah sepuh juga. Gue awalnya kenal tuh karena jersey, jadi berawal dari jersey, kemudian berkembang karena saling komunikasi. Akhirnya gue baru tahu bahwa beliau ini, kayak sana udah tua kalau beliau, karena beliau ini ternyata buka sebuah usahanya apa, nanti juga kita kenalan sama beliau. Terus bergerak dalam bidang apa dan apa saja yang sudah dihasilkan, nanti kita bakal bahas di video kali ini. Sebelum kita perkenalkan bintang tamunya, jangan lupa di subscribe dulu, di like video ini, terus di share ke teman-teman kalian dan berikan komentar di bawah, nanti kita diskusi sana. Oke, without any further ado, inilah bintang tamu kita untuk episode kali ini. Oke, silakan Mas beliau perkenalkan diri. Oke, hai semuanya. Di sini gue ingin memperkenalkan diri. Nama gue Abdurrahman Fatoni, biasa dipanggil Tony. Di sini gue berbicara selaku sebagai owner dari Bono Studio. Bono Studio itu adalah sports branding management agency, yang dimana kita menangani branding untuk sportswear dan juga kerjasama sponsorship bagi sportswear ataupun klub sepak bola. Bentar, namanya Bono Studio. Okay. Ini ada kaitannya dengan musik-musik itu nggak sih? Bono penyanyi YouTube ya? Iya. Enggak sih sebenarnya. Jadi gue cerita dikit ya gitu. Boleh. Secara Bono Studio itu gue ambil dari bahasa Pelalawan sebenarnya, dari Riau. Nah ini dulu beberapa tahun yang lalu gue punya tekad sih untuk bisa menguasai berbagai papan, yaitu snowboard, surfboard, skateboard, dan terakhir ya surf sih gitu. Nah surf sih satu-satu yang belum gue kuasain gitu. Jadi Bono itu sebenarnya salah satu motivasi gue, karena ada di Pelalawan sana ada satu sungai di Indonesia yang setiap bulan purnama dia itu sungainya berubah menjadi arena berombak ya, arena surfing gitu, dan itu menjadi tempat destinasi surfer dunia untuk uji coba ketangkasan lah gitu. Nah itu kan dulu ceritanya masyarakat mana ada yang percaya kalau ada ombak di sungai gitu. Nah masyarakat sekitar itu sangat meyakinkan orang luar untuk percaya ini benar kok, benar ini Bono, benar. Jadi Bono itu artinya real. Oh, Bono itu real, bahasa Palawan ya. Jadi itu sih sejarah itu kan kayak itu filosofinya. Di sini satu tekad kita dari Bono Studio adalah ya menjadikan berbagai mimpi klien kita menjadi real. Nah, menjadikan mimpi klien-klien Bono menjadi kenyataan. Yes. Bagus sih. Soalnya jujur kirain gue tuh Bono itu diambil dari nama musisi gitu. Berarti ini juga semacam apa ya, kayak promosi bahasa dan budaya Indonesia juga. Yes, betul banget. Itu sih salah satu tujuan. Ya setiap ditanya Bono apa, ya gue sangat rela untuk menceritakan asal usul ini, karena
ya gue juga punya misi tersendiri lah mengenalkan Bono. Tapi tadi kan kalau nggak salah sempat mention tentang branding olahraga ya, sepak bola ya. Emang kenapa sih mau bikin usaha, kan owner berarti usaha ya, kenapa sih mau bikin usaha tuh dibilang branding olahraga? Karena kalau misalkan yang setahu gua kan, kalau misalkan kita nih berawal dari jersey kan, nah kebanyakan orang-orang yang suka jersey tuh pada akhirnya bikin apparel kan. Tapi kenapa Mas Tony tuh bikinnya malah branding gitu? Betul, semua berawal dari kita sebagai kolektor ya. Nyaris kita ya teman-teman kita yang ada di industri ini memang berawal dari kolektor jersey. Dulu kita mengoleksi jersey dari tim-tim luar negeri. Terus kita ingat ada tim-tim di Indonesia, kita mulai mendukung tim Indonesia, kita beli merchandise-nya. Dan di situ langsung kritik itu muncul, yaitu kok jersey-nya gini amat, kok gua mau beli jersey ini susah banget, kok gua harus menghubungin marketing klubnya untuk dapetin jersey, dan semua itu berawal dari sana gitu. Jadi berasal dari kritik-kritik inilah dan juga melihat bagaimana perjuangan teman-teman yang emang ingin bikin industri industri aparelnya maju masing-masing, melihat mimpi mereka gitu. Nah, hadirlah Bono Studio ini, ya kita pengen mewujudkan mimpi itulah, mulai dari konsumen yang sulit ya, maksudnya mempertanyakan emang klub nggak mikirin merchandise-nya gitu, berarti kan klub nggak mikirin brandingnya, apakah segitunya? Habis itu ketika banyak brand-brand bermunculan nih, banyak brand-brand baru, kita malah ngelihatnya loh kok ini konveksi baru, bukan sebuah brand gitu. Nah, disitulah hadirnya Bono untuk ya bisa menyampaikan pesan ya brand-brand ini ingin survive di industri olahraga, ataupun ya kayak klub-klub ini juga udah mulai lebih serius pengen mendekatkan diri ke supporternya gitu. Tapi emang bener sih, dulu waktu zaman gue mulai suka sama Liga Indonesia itu kan kayak SMP, itu yang namanya cari jersey Liga Indonesia itu susah banget. Cuman sorry to say paling cuman Persija aja yang jualan di mall gitu kan. Itu pun juga kebetulan karena waktu itu merchandising-nya dipegang sama League kan. Betul. Mereka juga udah established di dunia sportswear gitu kan. Selebihnya kadang-kadang gue harus minta tolong teman gue, dan mereka pun juga kesulitan buat dapetin jersey gitu kan. Tapi pada akhirnya setelah makin kesini-sini tuh gue makin berpikir kalau jersey itu sebenarnya cuma satu bagian dari industri bola kan, tapi branding kan sebagai bagian dari branding. Sementara branding itu luas kan. Kalau kita ngomongin hanya jersey aja berarti kita membatasi diri kan. Tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasan inti, sebenarnya branding itu apa sih? Kalau misalkan gua kan mungkin tahu ya karena kebetulan juga kuliah di bidang bisnis dan juga belajar branding, dan jujur bidang kayak mata kuliah branding dan marketing itu adalah salah satu mata kuliah favorit gue, karena ya kita tuh kayak buka kotak Pandora gitu. Apa yang kita ambil itu pasti bakal menuntun kita ke jalan yang berbeda gitu. Kalau kita ngambil option A, nanti kita bakal melihat berbagai pilihan di A, tapi kalau misalkan kita ngambil pilihan B, itu juga bakal melihat berbagai pilihan B. Nah, kalau menurut praktisinya langsung nih, Mas Tony yang udah lama, bisa dibilang lama berkecimpung di dunia branding. Nah, menurut Mas Tony, branding itu apa sih? Dan bedanya sama marketing apa? This is a good question. Coba gue jelaskan dengan sedikit analogi, sedikit perumpamaan dari dunia bola ya, biar ini gampang kita mencernanya. Let's say ada sebuah tim dari luar negeri mau main ke Indonesia, dia friendly match. Dia sudah melakukan negosiasi dengan sebuah tim atau federasi di negara, let's say MU mau main di Indonesia. Dia udah melakukan pendekatan dengan PSSI, ya it's negotiation gitu. Itu proses negosiasi. Mereka sudah deal, mereka akan bermain di GBK. Nah, sebelum main di GBK, berapa hari sebelumnya itu pamflet disebar di mana-mana. Itu bagian dari publikasinya. Lalu pemain MU-nya datang, tapi dia nggak langsung main. Berapa hari sebelumnya dia diajak ke radio dulu, ke stasiun TV. Itu publisitas gitu. Nah, ketika mereka main hari H, ada stand jualan merchandise.
ya itu promotion gitu, itu bagian dari promosi jualan merchandise-nya gitu, itu juga ada bagian merchandise-nya. Sampai akhirnya mereka bertanding, mereka mendapat publicity yang baik segala macam. Kita merangkum itu semua, proses dari awal dia datang sampai dia bermain itu marketing. Sedangkan branding itu, letak branding itu ada di mana sebenarnya? Branding itu berangkat sebelum mereka bahkan berpikiran untuk kayak Indonesia. Ya si MU ini berarti dia harus memikirkan kenapa dia harus memilih Indonesia. Apakah misalnya di Indonesia ini ada target konsumen baru, atau dia ingin jualan apa ya, live streaming dan segala macam gitu. Nah itu bagian dari branding. Branding itu memang ibarat kita ngeker gitu, kita ngeker sebenarnya citra kita sama nggak dengan citra target kita gitu, menyamakan citranya gitu. Terus dia misalnya MU juga mikir, wah kita kan jersinya merah nih, kayaknya kalau nanti main sama timnas Indonesia, mereka juga, maksudnya timnas Indonesia yang ceritanya kalah nih, mereka pakai away gitu ya. Feel-nya tuh mereka tetap merasa we feel at home gitu, karena kita jersey merah, kita didukung oleh supporter timnas merah putih gitu. Nah mungkin mereka mikir sampai segitunya, tapi memang branding itu berangkat sebelum adanya marketing gitu. Nah jadi kalau dibilang kayak telur dan ayam duluan, ya kalau memang misalnya dari perspektif ini adalah dari embrionya dulu, ya bisa dibilang branding itu telurnya, embrionya dulu sampai dijadikan ayam, ya itulah marketingnya. Nah ini sangat-sangat berkesinambungan, artinya mereka kayak saudara deket banget gitu, tapi memang mereka punya tugas yang berbeda. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Oh, I see. Ternyata dunia olahraga itu juga rumit ya. Dan sebenarnya tadi gue mau nanya branding di olahraga sih, tapi karena tadi Mas Tony udah ngasih contohnya MU. Jadi sebenarnya branding itu juga ada tanggung jawab dari target marketnya kan? Betul. Kayak misalkan beli merchandise original kan berarti juga itu juga target marketnya kan, yang Betul. juga dicapai gitu kan dari branding. Terus kalau misalkan tadi kan Eropa nih, tapi kan kalau misalkan di JJFC TV kan seperti yang kita ketahui kan, gue lebih pingin itu membandingkan sepak bola Asia Tenggara. Karena kalau misalkan gue bilang kita harus membandingkan sepak bola Indonesia dengan Inggris, nanti orang bilang gue gila gitu kan, karena bukan dari segi levelnya, tapi dari segi kulturnya yang gue bandingkan. Karena nggak mungkin kultur bola Indonesia sama Inggris kan beda ya. Nah sementara yang gue lihat adalah kultur sepak bola Asia Tenggara itu sebenarnya sama gitu, karena kita kan orang-orang Asia Tenggara kan, jadi harusnya sama gitu, harus sama atau mungkin beda dikit. Nah menurut Mas Tony, kalau di Indonesia sepenting apa sih branding dalam dunia olahraga itu, khususnya kayak klub Indonesia atau olahraga Indonesia? Bagi gue sih memang udah masuk area penting ya, maksudnya kalau tadi ditanya penting nggak dibikin ininya, bagannya nggak penting, belum, dan segala macam, memang sudah masuk area penting ketika sudah ada pioneernya dulu. Pioneernya mungkin ada beberapa klub yang saat ini lagi eksis di Liga 1 yang memang dia sudah menjadi pioneer dari klub yang memang punya branding yang kuat gitu. Misalnya ya Bali United gitu, dia satu musim sudah dekat lagi mau juara, ternyata belum gitu. Seenggaknya dia sudah membangun masa terlebih dahulu. Masa ini memang sangat menunggu kapan mereka juara, ternyata di musim berikutnya mereka bisa menjawab keinginan dari supporternya. Tapi di balik itu pun memang ya mereka punya manajemen yang sangat baik gitu. Bagaimana branding mereka sangat diterima ke dalam sepak bola yang lebih modern ya. Nah ini juga jadi sedikit kayak sindiran bagi tim-tim yang masih berjalan tradisional, sangat-sangat mengandalkan apa ya? Sebenarnya tidak salah sih mengandalkan kayak core wheel dan segala macamnya. Cuman ketika kita ngomongin kayak merchandise itu, ya kita pengen juga dong merchandise ini ada pusatnya gitu, nggak hanya di core wheel saja, dan emang lebih berpikir global gitu. Jadi sudah masuk di kepentingan yang sangat tinggi ya kita memang perlu banget kok tim sepak bola ini mencari apa ya pedoman-pedomannya masing-masing gitu ya. Nggak salah kok mau mempelajari dari Bali United, walaupun dia klub baru, dia membuktikan kok gitu kalau dia sudah bisa lebih global, dia punya branding yang sangat kuat juga gitu.
tidak kuat ke dalam supporter garis keras, tapi kuat terhadap orang-orang yang ingin menikmati bola gitu. Oke, that's the point. Berarti apakah berarti Mas Tommy lebih kemana nih? Lebih ke modern football atau ke against modern football? I'm kind of modern football. Soalnya gini, kita mungkin sedikit lebih kaget saja ya, karena maksudnya dengan segala ya kita memang punya slogan jas merah jangan melupakan sejarah gitu, itu nggak bisa kita salahkan juga gitu. Tapi jangan salah juga, maksudnya Amerika sebuah negara yang sebenarnya jauh dari sepak bola berapa tahun yang lalu gitu, MLS sebelum ada MLS gitu. Stadion mereka sudah kebanyakan di branding menggunakan nama perusahaan gitu. Stadion basketball ataupun baseball gitu sudah lebih dulu menjalankan ya modern sports management yang modern, menjadikan stadion mereka menjadi ya tempat branding bagi beberapa brand yang ingin masuk ke brandnya gitu. Dan ini baru mulai dijalankan di Indonesia gitu berapa puluh tahun kemudian gitu. Ya nggak salah, yang penting jangan sampai nggak ngikutin aja, ketinggalan oke lah, nggak apa-apa ketinggalan sedikit gitu. Cuman ya modernisasi dari sports management ini nggak mungkin untuk kita hindari karena itu pasti akan kejadian kok. Kalau di Thailand mungkin kayak klub Bangkok United tuh mereka mereka nge-branding stadionnya jadi True Stadium. Jadi stadion itu tadi tuh saat ini stadion itu punyanya kampus Thammasat. Tapi ketika Bangkok United main di liga itu namanya berubah jadi True Stadium. Gitu. Terus ada kayak Muang Thong itu juga SCG Stadium. SCG itu perusahaan semen ya, semen sama kertas. Terus Chiang Rai United juga mereka punya Singha Stadium, sama Buriram United mereka punya Chang Arena. Iya, jadi maksudnya balik lagi kita emang nggak bisa benar-benar menutup diri ya dari modernisasi ini gitu. Secinta-cintanya pendukung klub Arsenal aja mau nggak mau harus merelakan Highbury dengan Emirates Stadium. Emirates Stadium ya. Dan toh nyatanya pemasukan klub juga masih berputar kok gitu. Jadi selama memang kita ngelihat tujuan akhirnya demi perkembangan klub, ya it's something good actually gitu. Jadi nggak perlu kita sangat salty lah terhadap perkembangan ini sih. Termasuk ganti logo kah? Yes. Nah, ini soal sensitif kalau masalah logo kan. Yes, perlu. Karena menurut gua kalau ganti logo tuh bukan merupakan sejarah, tapi justru bagian dari sejarah. Ya, itu dia. Ya, kan? Good statement betul. Kita ya misalnya yang paling terlihatnya federasi gitu. Ya oke, federasi memang punya logo sendiri, PSSI, nggak bisa kita salahkan. Tapi karena memang secara sejarah sudah dipilih tidak menggunakan logo PSSI untuk merepresentasikan Indonesia, tapi Garuda gitu. Ya alangkah lebih baiknya juga sebenarnya nanti di kemudian hari ini bisa merebranding, ada sebuah logo yang merepresentasikan Indonesia, merepresentasikan PSSI dan juga merepresentasikan Garuda gitu. Ya di dada pemain, itu sih harapan tertinggi banget. Iya, lagian kan Garuda sebenarnya nggak boleh dikomersialkan kan, soalnya itu lambang negara kan. Iya sih benar. Yang dulu aja yang jersey timnas 2010 aja dikosongin nggak boleh kan, karena merubah lambang negara itu merubah hukum itu masalah ya. Iya, jadi ya betul, gue sangat setuju statement lo. Rebranding itu juga bisa termasuk sebagian dari sejarah gitu. Dan ya selama kita bisa menghargai sejarah itu ya gitu, ini adalah sejarah yang baru, ya kita sangat berharap ada lembaran baru juga lah. Siapa tahu kan dengan ganti logo pemain jadi lebih semangat ya. Nggak tahu, itu ngaruh juga sih mungkin. Mungkin kayak JDT aja kan mereka merubah logo menjadi kayak macamnya lebih sangar gitu. Sekarang malah sangar beneran kayak 7 musim berturut-turut menang terus Liga Malaysia. Siapa tahu kalau misalkan Persija mau merubah logo jadi kayak JDT gitu kan, kayak ya orang juga takut kan Persija macam Kemayoran gitu. Ya masih banyak sih memang klub-klub di Indonesia yang pakai logo daerahnya kan, klub apa kotanya masing-masing gitu. Ya memang mereka sebagai representasi daerah tersebut ya nggak ada salahnya gitu. Cuman balik lagi ketika menghadapi modernisasi seperti ini ya cepat atau lambat gitu. Kalau memang nanti sudah waktunya
sampai tuntutan dari supporter bahkan meminta untuk ganti logo, ya apa yang mau dilawan gitu ya ikutin aja gitu. Iya sih. Oke, tadi kan kita udah ngomongin branding secara umum kan. Kayak contoh-contoh apa sih yang harus di branding atau bisa di branding untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Nah, kita kembali ke Bonus Studio ini. Kalau misalkan dari Bonus Studio sendiri, ada pengalaman nggak sih kayak project-project branding atau rebranding yang pernah dikerjakan, yang pernah dan sedang dikerjakan? Kalau nggak sensitif ya. Oke, gue bisa cerita sebagian besar. Per hari ini klien dari Bonus Studio nyari sebagian besar dari sportswear apparel. Nah ini kalau namanya sportswear apparel artinya dia ingin melakukan rebranding karena target konsumen dia yang sebelumnya nggak kesampaian nih gitu. Nah maksudnya dengan adanya rebranding kita tujuannya hanya dua nih sebenarnya, meraih konsumen baru sama memanjakan konsumen lama, karena mereka loyal customernya itu harus benar-benar dimanja lah ibaratnya. Kalau emang misalnya apparel ini harus berganti logo, berganti identitas dan lain-lainnya, tapi let's say ada 100 konsumen loyal, let's say gitu. 100 konsumen loyal inilah yang menjadi prioritas utama kita, harus kita survei, harus kita tahu kalau emang ini ganti logo, lu masih rela nggak sih beli produk ini? Itu pasti yang pertanyaan utama kita. Nah, jadi memang per hari ini banyak project itu rebranding ataupun branding. Jadi sudah ada brandingnya, cuma kita perkuat lebih dalam aja gitu. Ini dari sportswear brand, per hari ini ada 8 sportswear brand. Kalau salah satunya mungkin boleh sebut lah ya beberapa aja gitu. Kayak dulu salah satu klien yang ditanganin sampai hari ini juga masih jalan itu Riors. Wah, gue tau Riors. Ya Riors salah satu brand yang sampai hari ini pun gue berubah menjadi konsumennya gitu. Dari awalnya gue konsultannya, agensinya, jujur gue juga merubah posisi gue menjadi gue pembelinya sekarang gitu. Karena ya gue ngelihat value itu ada di produknya gitu. Jadi gue sebagai konsumen ya gue punya willingness to pay untuk beli produknya mereka gitu. Nah itu salah satu contohnya, ataupun kalau mau salah satu studi kasusnya yang tadi mau cerita sedikit aja. Di musim 2019 ini yang kemarin ya nggak jadi selesai liganya. Nah ada salah satu klien kami yaitu dari Ganior, Ganior Sports ini untuk bekerja sama dengan Semen Padang gitu. Jadi di sini kita juga membantu sponsorshipnya mereka sampai akhirnya deal gitu. Nah yang unik dari kerjasama ini adalah Ganior dipilih menjadi sponsor bagi Semen Padang ini bukan serta-merta karena Ganior ini menawarkan sponsorship yang besar, produk yang banyak, bukan itu sebenarnya. Tapi klopnya antara pesan yang ingin disampaikan yaitu Semen Padang comeback stronger. Ganior sudah kuat dengan tagline comeback stronger. Sedangkan Semen Padang saat ini ada di divisi yang lebih bawah yaitu divisi 2, dia pastinya punya misi untuk naik kasta lagi gitu. Jadi karena penyampaian pesan ini yang sesuai dan kita juga tahu target konsumennya yaitu masyarakat Padang yang tersebar luas di Indonesia gitu. Di mana-mana Pak. Di mana-mana gitu. Nah itulah yang akhirnya menjadikan deal kerjasama ini jadi gitu, dan Ganior memang sangat layak untuk mensponsori Semen Padang gitu sih. Jadi ada Riors sama Ganior diantaranya ya. Kalau misalkan Riors itu seperti yang kita ketahui dia pernah jadi sponsor, sekarang jadi sponsor PSIS Semarang dan Borneo FC. Kalau Ganior itu sekarang terjun di bola sama Semen Padang, tapi sebelumnya mereka juga udah pernah sponsori timnas ya, timnas futsal ya. Jadi kliennya itu udah emang high class, bukan high class, high profile. Ya. Jadi gue bisa bilang bintang tamu gue tetap yang kompeten. Thanks. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya. Nanti boleh nggak sih kalau gue kayak office tour gitu? Boleh banget. Cakep. Jadi gue mau office tour habis ini selesai, tapi nggak di video ini. Jadi tungguin aja video selanjutnya, gue bakal ngadain office tour dari Bonus Studio ini. Oke, jadi kalau gue boleh kasih kesimpulan, ternyata branding itu menjadi sebuah keharusan untuk olahraga, dunia olahraga ya. Karena kan sekarang olahraga itu sudah berubah menjadi sebuah industri. Industri itu berarti banyak kepentingan yang terlibat kan.
mulai dari uang, dari target, dari kebijakan dan lain sebagainya kan. Jadi kalau kita nggak berubah, khususnya Indonesia, kalau kita nggak berubah, kita bakal kalah sama tetangga kita. Bagi Asia Tenggara yang tadi udah gue sebutin berbagai contohnya kayak Thailand dan Malaysia belum sebenarnya ya, tapi Malaysia juga udah bagus sebenarnya karena mereka udah bisa ngeluarin jadwal liga advance, maksudnya nggak sebulan 2 bulan sebelum liga mulai, tapi jauh sebelum itu. Dan gue harap juga kita bisa belajar dari sekarang karena menurut gue nggak lama lagi industri bola akan berkembang pesat apalagi di Indonesia gitu. Oke Mas Tony, sebelum kita closing nih, seperti biasa apakah ada quotes atau pesan khususnya untuk para pemirsa dari Football Talk? Ya mungkin tadi sedikit mengulang ataupun menguatkan statement ini ya, modernisasi ya di dunia industri olahraga ini gitu. Mungkin gua ataupun Mas Wolf ini kita berangkat dari kolektor jersey gitu, tapi pada akhirnya kita sadar maksudnya jersey itu hanya satu bagian kecil, satu produk bahkan gitu, satu produk kecil doang dari anaknya industri sportswear ini gitu, yaitu hanya merchandising doang gitu. Jadi kalau dari industrinya sendiri ini sangat luas gitu, apalagi ditambah dengan modernisasi, banyak klub-klub di dunia luar sana yang sudah melakukan modernisasi masing-masing gitu. Dan betul, jangan jauh-jauh kita ngelihat ke MU dan segala macam, tapi tetangga terdekat kita seperti di Thailand pun sudah menjalankan modernisasi seperti itu dan diterima dengan sangat baik juga oleh masyarakatnya gitu. Jadi di sini hanya berpesan sih, maksudnya ketika kita sekedar membeli produk ori dari klub itu atau dari aparel yang kerjasama dengan ini, kalau memang dibilang itu salah satu bagian mendukung dari klubnya, betul, itu memang sangat mendukung gitu ya. Apalagi kalau memang kita nggak cuma sekedar mendukung membeli gitu, tapi kita juga turut mempromosikan bahwa dengan membeli merchandise original ini itu langkah paling kecil utama yang kita bisa lakukan untuk modernisasi sebuah klub lah gitu. Karena ya ini juga supply demand lah ya gitu, ekonomi sedikit gitu. Selama ininya supply-nya ada dan demand-nya juga tinggi gitu, ya, demand untuk jersey ya, maksudnya merchandise apapun itu makin tinggi, ya pastinya klub juga akan semakin berpikir untuk menambah supply-nya juga gitu, dan klub juga akan berpikir untuk semakin modern juga gitu. Jadi ya kita jangan sampai menutup mata lah gitu dari modernisasi industri olahraga ini. Sangat-sangat bermakna sekali. Semoga teman-teman juga mendapatkan informasi tambahan yang penting dari video ini. Menurut gue sekian konten Football Talk kali ini, dan jangan lupa di subscribe, terus di share, di like juga, dan komentar di bawah kita, karena gue paling seneng kalau kalian itu komen dan kita bisa diskusi di bawah gitu. Semoga Indonesia bisa bangun dan wake up, karena kita nggak boleh ketinggalan. Sekian dari gue, I will see you on my next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony. Mantap.